Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fresnail sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Duhri Setiawan. Bersama kita akan berada di satu tempat di salah satu ujung timur Sleman bersama keluarga Mas Arif Setiadi dan Ibu Tia, ya Mbak Tia yang selama ini nama kerennya seperti itu. Alhamdulillah setelah pagi tadi kita melaksanakan launching mini cabang perwakilan Fresnail di Kalasan Sleman. Kita akan menggali lebih jauh terkait dengan couple-planner 2 ini yang cukup masih muda. Nah, kita mulai teman-teman semua, semoga kita mendapat hikmah dari podcast kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Mas Arif, Mbak Tia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Duhri. Alhamdulillah, baik sehat ya. Oke, terima kasih Barokallah telah di launching perwakilan mini cabang Fresnail di Kalasan. Lokasinya di mana ini posisinya? Lokasinya ada di dusunnya Surokerten. Ya. Kelurahannya Selomartani, ya. Kalasan Sleman. Jadi kita masuknya Sleman Timur. Sleman Timur ya. Kalasan baik. Yang paling ujung karena sebelah itu sudah ngemplak. Ngemplak ya, beda kecamatan ya. Sebelah timurnya ada Candi Prambanan, betul? Betul. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Ini apa sih yang mendorong Mas Arif, Mbak Tia untuk ini melihat potensi peluang di Kecamatan Kalasan terutama ya, sehingga terdorong untuk mengambil ini peluang amal bergabung dan Fresnail di perwakilan. Apa ini yang mendorong itu semua? Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Pak Surip. Jadi kebetulan aktivitas kami kan selama ini kan bergerak di dunia usaha. Ya. Kalau bicara dunia usaha mungkin yang di angan-angan adalah profit berupa dunia ya. Berkaitan tentang materi. Alhamdulillah mimpi kami adalah bagaimana mempunyai usaha juga yang berkaitan tentang hasilnya tidak hanya dunia tapi akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mini cabang ini menjadi salah satu wadah atau sarana kami untuk mendapatkan banyak pahala dari orang-orang yang kemudian bisa haji maupun umroh lewat kami seperti itu. Oke, alhamdulillah, tujuan yang mulia ya. Oke, ngobrol-ngobrol ini selama ini usaha apa yang digeluti Mas Arif sama Mbak Tia ini yang sudah jalan? Kalau saya sih ya kayaknya beneran couple planner ya Tas. Jadi kebanyakan usaha kami itu yang memulai suami. Terus tapi kalau sudah jalan saya yang handle. Ya seperti ada produk herbal, ada beberapa produksi juga Tat memang. Dan semuanya itu memang yang saya suka. Jadi dimulai dari yang saya suka, nah terus jadi jualan. Lebih ke jualan online sih Tat, kebanyakan. Jadi apa ya? Aktivitasnya itu mulai dari hobi gitu ya. Betul. Minat, kemudian suka sehingga jalan lah. Di situ ada duit gitu ya. Salah satunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Tia, Mas Arif, kalau melihat ini nih Mekah, Madinah belum buka ya. Iya. Ini jadi pertanyaan yang sering disampaikan. Ini ngapain juga ya? Terus kemudian bersiar untuk Baitullah ini, sementara kondisi Arab Saudi memang belum menerima kita sekarang ya karena pandemi. Kemudian pemerintah kita juga regulasinya memang sampai sekarang untuk umroh khususnya belum buka. Nah ini ada apa ini? Ada sesuatu mungkin di balik itu ya, mendorong tetap oke bismillah siar ini gimana? Iya, jadi alhamdulillah ya, yang jelas apapun yang kemudian terjadi hari ini kita harus meyakini dengan adanya pandemi itu rahmat Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kemudian kita alami. Jadi kita masih optimis bagaimana kemudian usaha umroh haji ini juga masih punya potensi yang sangat besar, karena justru di tengah pandemi ini orang lagi ngebet-ngebetnya kepengen ke tanah suci ya. Kangennya sudah diubun-ubun gitu kali ya. Betul, sehingga ini kesempatan yang luar biasa untuk coba kita ikut melakukan syiar bahwa di Kecamatan Kalasan ini kita bisa menjadi bagian dari yang bisa mengedukasi masyarakat seperti itu. Ya. Saya mungkin mau nambahin ya, Tas. Mungkin tadi berkaitan dengan motivasi ya, motivasi ikut syiar sekolah haji dan umroh Fresnail. Jadi tahun lalu tahun 2020
Kebetulan itu saya, suami dan bapak ibu saya kan daftar haji lewat Fresnel. Waktu itu kami daftarnya kebetulan pas ibu sakit. Nah, waktu itu sebelumnya ibu saya nggak pernah sakitan. Kalaupun sakit ya kayak masuk angin, nggak pernah sampai ke rumah sakit. Nah, waktu itu ibu saya sedang sakit, kami alhamdulillah data sudah masuk, pembiayaan juga sudah dilakukan. Kemudian dokter mengatakan kondisi ibu saya itu memburuk. Kemudian pada detik itu kami anak-anak sempat berbohong kepada ibu kami yang waktu itu kondisinya memburuk. Jadi mas saya tuh bilang, "Mak, yang semangat, katanya hajinya dimajukan tahun depan." Jadi kami sempat berbohong pada ibu kami untuk memotivasi beliau supaya semangat gitu ya. Sampai bilang dan ibu saya ketika mendengar itu senyum terus semangat gitu. Namun setelah itu ternyata Allah punya keputusan. Qadarullah demikian. Qadarullah, ibu saya dipanggil gitu ya. Jadi cita-cita setiap anak yang ingin menggandeng ibunya gitu ya. Tawaf, sa'i, kemudian wukuf itu untuk kami mungkin Allah memang punya yang lain, punya keputusan lain. Nah, dari sini saya jadi semangat gitu untuk ikut syiar. Jadi untuk teman-teman saya yang seangkatan saya yang punya orang tua gitu ya, yang mungkin secara ekonomi itu sebenarnya kalau uang nganggur itu memang nggak ada ya tadi dikatakan uang nganggur itu memang nggak ada, tapi berkaca dari yang saya alami, saya ingin ikut mengedukasi teman-teman kami yang punya cita-cita untuk mengajak haji kedua orang tuanya. Semoga bisa benar-benar lebih semangat gitu ya. Jadi kalau kerja atau bekerja itu jadi lebih semangat karena dibingkai dalam ibadah pengen haji bareng orang tua itu. Luar biasa. Itu salah satu Ustaz. Dan di pandemi ini, nah bahkan kami pun daftarnya di pandemi, Tat. Kami daftar haji itu di saat pandemi karena kita semua merasakan kehidupan di pandemi itu seperti apa sih gitu. Dan untuk kita semua yang oleh Allah diselamatkan di pandemi ini, kayaknya ya Allah kurang harus bersyukur gitu loh, banyak-banyak bersyukur. Salah satunya bersyukur yang paling hikmat kan berdoa di Mekah ya. Jadi saya rasa justru pandemi ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk lebih memprioritaskan ibadah. Dalam hal ini ibadah haji dan umroh. Ya semoga walaupun kalau saya pribadi kalau saya melihat profil partner Rihal, kemudian perwakilan Fresnel yang kemarin sudah launching duluan, itu saya dalam tanda kutip insecure sebenarnya Tat, karena mereka karirnya sudah bersinar, sudah punya banyak jamaah, sedangkan kita ini bukan apa-apa. Saya sendiri ini ibu rumah tangga, ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Tapi ya saya niatkan bahwa ya seperti kata Imam Hasan Al-Basri, kita lakukan kebaikan sekecil apapun ya. Siapa tahu itu nanti yang akan membawa ke surga. Jadi nggak usah nunggu sampai nanti jadi terkenal dulu untuk ikut syiar ya. Iya betul. Jadi gitu. Jadi saya juga meyakini ketika ada orang yang membaca mungkin sesederhana status WhatsApp saya, kemudian terbuka hatinya, dan walaupun daftarnya nggak ke saya, tapi saya berharap kepada Allah saya juga dapat pahala atas itu semua gitu Tan. Oke, alhamdulillah. Jadi sahabat sekalian, ini luar biasa ya pesan dari couplepreneur kita Mas Arif Setiadi dan Mbak Tia. Dasar motivasi yang luar biasa, ingin salah satunya adalah birrul walidain, sesungguhnya memuliakan orang tua beliau untuk diajak bersama wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya di ibadah haji. Qadarullah, ini Allah memberikan keputusan yang terbaik untuk ibunda beliau. Tapi ini semua saya kira seperti
Allah juga sampaikan, amal apapun yang kita ajakkan kepada orang lain, kalau itu amal kebaikan, insya Allah itu juga sudah berpahala. Dan yang mengajak pun juga akan mendapatkan pahala juga. Nah, oleh karena itu, mungkin yang terakhir ini pertanyaan kepada Mas Arif sama Mbak Tia, apa ini harapan dan kemudian pesan ya bagi ini, terutama anak-anak muda ini. Kenapa kita sekarang kan campaign haji selagi muda, itu salah satunya. Nah, harapan dan apa ajakan untuk teman-teman semua nih, nanti para pemirsa sekalian bisa mengambil hikmah dari sini. Monggo, Mas. Baik, jadi kalau kita bicara kewajiban dalam Islam, salah satunya sholat 5 waktu ya. Tetapi di Islam juga ada rukun Islam ya. Nah, salah satunya adalah haji. Nah, haji ini terkadang kita sebagian orang pada pesimis ya, karena ada kata-kata haji bagi yang mampu, sehingga banyak orang, wah saya tidak mampu seperti itu. Tapi saya ingin menumbuhkan spirit, motivasi untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya. Ayo, tagline kita, syiar haji selagi muda itu sama-sama kita perjuangkan betul-betul apa yang kita ikhtiarkan itu yuk untuk tujuan akhirat kita. Sehingga kalau bisa jangan sampai kita punya banyak mobil dulu baru daftar haji, tapi daftar haji dulu baru punya mobil. Jadi orientasinya usaha yang kita lakukan ini, yuk sama-sama kita cukupi dulu atau penuhi dulu rukun Islamnya, kemudian kewajiban-kewajibannya seperti itu. Yang lain akan ngikut mudah-mudahan ya. Insya Allah. Insya Allah. Mbak Tia? Ya mungkin yuk mari kita sama-sama semangat untuk benar-benar memprioritaskan dalam hal ini ibadah haji dan umroh. Kita DP dulu lah gitu ya, kita ikhtiar iman maksimal dengan berusaha DP dulu gitu. Setelah kita DP sambil menunggu bayang pun ya, kita tidurnya itu nunggu haji ya tadi. Kita lagi jadi kayak kita tuh jalanin hari itu lebih kayak energi full, kayak lebih lebih terasa hari-harinya tuh karena ini tuh aku tuh nunggu haji loh. Bagian dari itu ya. Dan itu kan sudah insya Allah sudah tercatat sebagai ibadah gitu ya. Betul. Ya, Masya Allah. Terima kasih luar biasa. Jadi Mas Arif, Mbak Tia, terima kasih atas waktu yang ada. Barokallah. Untuk teman-teman sekalian, sahabat sekalian, bisa cek nanti ya. Kalau Anda nanti ngeklik Fresnel Kalasan, maka Anda akan ketemu Mas Tia sama Mbak Mas Arif Setiadi sama Mbak Tia. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pintu bagi kita semua untuk mendapatkan kebaikan. Amin. Terima kasih, ketemu kembali di waktu yang lain. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.